Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Sanata Faisak dari kelas 12 IPA 3. Nah, pada video kali ini aku bakal menjelaskan sedikit materi fisika kelas 12, yaitu pemanasan global. Nah, apakah kalian merasa belakangan ini cuaca terasa lebih panas dari biasanya? Belakangan ini rasanya lebih nyaman berada di ruangan ber-AC. Tenang, kalian gak sendiri kok. Pasalnya saat ini bumi kita memang sedang mengalami pemanasan global yang berakibat suhu bumi yang memanas. Saat ini rata-rata suhu bumi berkisar 15 derajat Celcius, meningkat cukup signifikan selama 100 tahun terakhir. Karena suhu bumi yang makin memanas, berbagai fenomena alam pun terjadi. Saat ini, endapan es yang ada di Greenland dan Antartika mencair. Total kedua daerah ini sudah kehilangan sekitar 400 miliar ton es sejak tahun 1993, menyebabkan kenaikan pada permukaan laut sekitar 3,2 mm setiap tahunnya. Akibatnya, beberapa pulau dan dataran pesisir pantai tenggelam. Hewan-hewan kutub seperti penguin, beruang kutub, dan walrus pun kesulitan bertahan hidup hingga terancam mengalami kepunahan. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan berbagai fenomena alam ini terjadi? Nah, memanasnya suhu bumi ini disebut sebagai pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi akibat ulah kita, manusia, yang menggunakan berbagai teknologi yang memberikan dampak negatif bagi alam. Manusia berusaha menciptakan berbagai alat dan teknologi yang dapat membantu kehidupan menjadi lebih mudah. Sayangnya, tidak semua teknologi ini berdampak baik bagi alam. Berbagai teknologi ini menghasilkan zat sisa atau buangan. Misalnya, mesin yang menggunakan bahan bakar akan menghasilkan emisi atau buangan karbon dioksida. Pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman akan menghasilkan gas nitrogen oksida. Sementara itu, peternakan hewan pemamah biak atau ruminansia seperti sapi dan kuda akan menghasilkan gas metana yang berasal dari sendawa, kentut, dan kotorannya. Serta mesin pendingin akan menghasilkan gas buangan berupa CFC. Awalnya, kita mengira bahwa gas-gas buangan ini tidak berbahaya bagi lingkungan kita, tapi kita menumpuk gas-gas ini dalam jumlah yang besar sehingga memberi dampak yang buruk bagi lingkungan kita. Kalian tentu tahu bahwa bumi ini ada beberapa lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Nah, atmosfer ini disusun oleh gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, CFC, serta uap air. Meskipun dalam jumlah yang kecil, gas-gas ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena gas-gas ini menyebabkan efek alamiah yang disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Prancis Joseph Fourier pada 1824. Lalu seperti apa proses terjadinya efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca ini dimulai dari cahaya matahari. Cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu tidak cuma dalam frekuensi cahaya yang tampak, namun juga dalam frekuensi inframerah dan ultraviolet. Namun, gelombang inframerah ini tidak dapat menembus uap air, gas karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC, sehingga sebagian besar gelombang inframerah ini dipantulkan kembali ke angkasa. Sedangkan gelombang ultraviolet yang berbahaya bagi manusia diserap oleh ozon, sehingga sebagian tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, cahaya yang lolos ke permukaan bumi ini diserap oleh bumi, baik tanah maupun laut, dan menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan bumi. Energi cahaya tersebut diradiasikan kembali dalam bentuk gelombang inframerah. Namun kan seperti sebelumnya, gelombang inframerah ini sulit untuk menembus gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, hal ini yang menyebabkan suhu permukaan bumi ini meningkat. Rangkaian peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca. Sementara gas-gas yang sulit ditembus oleh gelombang inframerah seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC merupakan zat rumah kaca, gas rumah kaca. Secara alamiah, efek rumah kaca ini menghangatkan suhu permukaan bumi agar kita dapat hidup dengan hangat dan nyaman. Tanpa efek rumah kaca, suhu permukaan bumi akan sangat dingin. Namun kalau konsentrasi gas-gas yang tidak bisa ditembus gelombang inframerah ini terus meningkat, maka akan lebih banyak gelombang inframerah yang tidak terperangkap. Akibatnya, suhu permukaan bumi akan terus meningkat. Selain mencairnya es, dampak dari kenaikan suhu ini menyebabkan kekeringan, perubahan iklim, dan cuaca-cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang panas. Pemanasan global juga memberikan dampak sosial seperti migrasi penduduk akibat berkurang lahan pemukiman, kelangkaan pangan akibat kekeringan, hingga konflik perebutan sumber daya alam yang semakin sulit didapat.
Namun tenang saja, kita bukan nggak ada harapan. Kita pun dapat memperlambat laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Caranya dengan menghemat penggunaan listrik, menggunakan angkutan umum, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara, tidak membuang sampah atau limbah sebelum dikelola terlebih dahulu, mengurangi konsumsi daging dan susu sapi, serta menanam banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida. Mungkin segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.